Ternyata Ponpes Al Zaitun dijadikan agensi politik oleh dua partai besar di Indonesia. Siapa? Megang palu pertama. Untuk pembangunan itu orang Hindu, berikutnya orang Buddha, berikutnya orang Kristen, berikutnya orang Islam, dan seterusnya. Sangat ini berarti dia persoalan toleransinya cukup baik. Dulu memang kita senang dengan aliran NI Kayu 9 ini karena pada waktu itu juga mengajarkan tentang rasionalitas dan juga keadaban dan juga toleransi. Tapi kemudian baru kita ketahui ternyata toleransi yang mereka maksudkan itu sebenarnya adalah sebuah sinkretisasi. Artinya menggabungkan semua ajaran-ajaran agama Yahudi, ajaran agama Islam, ajaran agama Kristen disatukan menjadi satu. Kemudian cara beribadahnya juga digabungkan nanti orang-orang cara-cara yang di sinagog juga di masjid, yang di gereja itu digabung jadi satu tempat. Dan mereka juga menafsirkan bahwa yang namanya komunisme itu ya seperti itu. Jadi nanti nggak ada lagi negara. Ya, yang ada adalah komunitas-komunitas, yang ada adalah jamaah-jamaah yang kemudian setiap orang itu bebas bergerak, tidak ada lagi batas-batas wilayah, teritorial negara dan sebagainya. Kalau yang saya ingat pejabat-pejabat yang ke sana itu misalnya kayak Pak Hendro Priyono dulu itu pembukaan Pospenas, itu sempat pelukan sama Syekh itu di stadion Palagan Agung. Syekh bilang ini sahabat Syekh suka kejar Syekh kemana aja Syekh pergi kayak gitu. Habis itu ada Pak Harmoko, Pak Soeharto, Wiranto, Pak Surya Paloh, banyak. Nah ini juga ini mesti masyarakat juga paham ini. Kenapa ini persoalan Al Zaitun selalu muncul pada menjelang pemilu? Kenapa, Pak? Coba dilihat tuh. Hampir setiap pemilu itu muncul itu persoalan. Menurut Anda kenapa? Ini menarik nih. Saya jadi ingat pernyataan Pak Mul. Bapak mengingatkan saya. Anda bilang saya tahu kok siapa di belakangnya. Nah, saya nggak tahu tuh Pak siapa Pak. Iya, jangan-jangan ini persoalan politik ini. Akhirnya ikut terlibat di dalamnya karena ini persoalan bagaimana mengaruhi. Ya, kalau yang menggoreng itu saya sudah tahu, saya sudah mapping itu. Sebetulnya orang-orang partai itu kepincut dengan pembicaraan Pak Panji aja. Pak Panji kalau sudah berbicara kan orang seperti terhipnotis oleh Pak Panji gitu. Kemampuan komunikasinya bagus sekali. Kemampuan komunikasi, membangun komunikasinya kan gitu dia. Waktu itu Anas Urbaningrum dengan timnya ngasih berapa, $1.000 atau berapa dulu itu sempat yang saya tahu gitu ya. Ini yang Anda sebutkan semua ini ada buktinya ini Pak Imam. Ini saya agak khawatir nih kalau menyebut nama-nama semua orang. Oh iya, ada buktinya semua. Ada buktinya, memberikan itu juga ada buktinya, orang kita tahu kan gitu. Bisa dipertanggungjawabkan ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Anda. Ya akan mempengaruhi politisi-politisi Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ya saya lihat ini udah hampir terwujud. Pemerintahan sekarang sudah mulai membuka hubungan diplomatik, sudah mulai saling berkunjung lah begitu ya, cipika-cipiki dan sebagainya. Saya kira ini ini sebuah penyelewengan juga ya, sebuah perselingkuhan politik nih saya kira yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Sebaiknya pemerintah itu harus perhatian ya dengan kesengsaraan, penderitaan dari orang-orang yang masih dijajah ya, yaitu bangsa Palestina. Kita berharap bahwa lembaga-lembaga yang harusnya bisa memihak kepada rakyat itu betul-betul membela rakyat, karena Al Zaitun ini sudah melakukan banyak tindakan-tindakan melanggar hukum yang merugikan publik. Terkuak ternyata Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat dijadikan agensi politik untuk menarik suara jelang pemilihan umum oleh dua partai besar di Indonesia. Fakta mengejutkan mengenai Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat yang dibeberkan Al Haidar, salah satu mantan anggota Negara Islam Indonesia KW 9. Al Haidar belak-belakan membongkar semua kedok Ponpes Al Zaitun khususnya Panji Gumilang guna mendapatkan dana mencapai puluhan miliar setiap bulannya.
Hal itu disampaikan Al-Haidar dikutip dari kanal YouTube @TV1 News diunggah pada 3 Juli 2023 dengan judul Al-Haidar bongkar cara Panji Gumilang dapatkan ratusan rekening dan mendapat dana miliaran. Dalam video wawancara tersebut, Al-Haidar menjabarkan secara detail rincian mengenai dana aliran Ponpes Al Zaitun serta ratusan rekening yang dimiliki Panji Gumilang. Semuanya itu diakumulasikan ke dana umat NII KW9 itu, ungkap Al-Haidar. Al-Haidar menyebutkan dari jumlah jemaah NII KW9 pada tahun 1991 berjumlah 2 juta. Masing-masing rekening bisa memiliki dana mencapai 4 miliar per bulannya. Kendati semenjak dikuasai Panji Gumilang, dana yang dimiliki bisa mencapai 20 miliar rupiah per bulan. Bahkan lebih dari itu, yakni mencapai kisaran 40 miliar setiap bulannya. Ya, tinggal dikalikan saja dan dimultiplikasikan dari dana yang kita kumpul cukup banyak pada waktu itu dengan jumlah jemaah 14 juta orang. Sekarang mungkin sudah 40 juta jemaah, timpal Al-Haidar. Lebih mengejutkan, publik, Al-Haidar menyatakan bahwa dengan jumlah jemaah saat ini yang mencapai 40 juta orang, Ponpes Al Zaitun dijadikan agensi politik. Bahkan di antara puluhan miliar itu dananya bersumber dari 2 partai besar di tanah air, yang dimana dengan dana tersebut bisa dipakai untuk membeli suara pada pemilihan umum. Mekanismenya dibagi ke dalam 2 partai besar. Jadi dari 40 juta itu nantinya dibagi 2 ke partai tersebut. Masing-masing partai akan mendapatkan 20 juta suara. Ya, dibagi misal 20 juta suara ke partai ini, 20 juta suaranya lagi ke partai yang itu, ucap Al-Haidar. Kendati demikian, Al-Haidar enggan menyebut partai besar manakah yang dimaksud olehnya. Kalau untuk itu saat ini saya jangan dulu sebutkan, jawab Al-Haidar saat membawa acara mencoba menggali informasi lebih dalam mengenai 2 partai tersebut. Namun saat sesi wawancara berakhir, pembawa acara tersebut justru menyebut salah satu nama partai yang dimaksud Al-Haidar sebelumnya.